Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yaitu kebijakan nilai tukar dan manajemen aliran modal asing di Indonesia. Dengan kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Bunga Widya Angelita dengan NIM 204020076. Yang kedua ada Diah Nova Anggraini dengan NIM 204021160. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Yulian Indra Armando Nahak dengan NIM 204021101. Materi yang pertama akan saya bawa yaitu kebijakan nilai tukar dan devisa. A. Nilai tukar. Semakin terintegrasinya perekonomian domestik dengan perekonomian global serta derasnya aliran masuk modal asing meningkatkan kompleksitas manajemen makroekonomi, khususnya kebijakan moneter dan nilai tukar. Penguatan pengelolaan dinamika arus modal dan nilai tukar dilakukan dengan beberapa prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi penerapan bauran instrumen kebijakan menjadi bagian strategi yang penting dalam menerapkan possible trinity yang optimal. Yang kedua, di sisi aliran modal, dengan tetap menganut rezim devisa bebas, langkah-langkah makroprudensial di bidang arus modal merupakan opsi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi arus modal jangka pendek yang berlebihan, memberikan ruang atau kemungkinan nilai tukar untuk menguat akumulasi cadangan devisa dan penggunaan kebijakan moneter dan fiskal lainnya, senantiasa mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang bersifat prudensial dan struktural untuk mengelola aliran modal masuk. Ketiga, di sisi nilai tukar, menghadapi arus modal, nilai tukar dikelola untuk tetap fleksibel dan memberi ruang gerak untuk terapresiasi, namun tetap dijaga agar jangan sampai terlalu melenceng jauh dari nilai tukar fundamentalnya, overvalued. Pengelolaan nilai tukar yang sejalan dengan kondisi fundamental dilakukan melalui intervensi di pasar falas secara simetris yang memberikan ruang gerak apresiatif dalam hal terjadi aliran modal asing yang tinggi. Di sisi kebijakan moneter, kompleksitas kebijakan moneter melalui suku bunga sebagian dapat teratasi dengan menerapkan kebijakan makroprudensial. Keempat, kebijakan moneter didukung oleh kebijakan makroprudensial yang bertujuan meminimalisir dampak aliran modal masuk pada aset price bubble dan pertumbuhan kredit yang berlebihan yang dapat menimbulkan resiko kestabilan moneter dan kestabilan sistem keuangan, termasuk kebijakan capital flow management (CFM). Selanjutnya yaitu dalam sejarah perekonomian Indonesia, sistem nilai tukar tetap sistem mengembang terkendali dan sistem mengembang bebas pernah diterapkan di Indonesia. Sistem nilai tukar tetap dianut pada periode tahun 1973 hingga Maret 1983. Sementara itu, sistem nilai tukar mengembang terkendali secara ketat diterapkan pada periode Maret 1983 sampai September 1986. Selanjutnya, sistem nilai tukar mengambang terkendali secara lebih fleksibel pernah diterapkan di Indonesia dari September 1986 sampai Januari 1994 dan dengan mekanisme pita intervensi dari Januari 1994 sampai Agustus 1997. Sementara itu, sistem nilai tukar mengambang diterapkan di Indonesia sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sistem ini ditempuh sebagai reaksi pemerintah dalam menghadapi demikian besarnya gejolak dan cepatnya pelemahan nilai tukar pada sekitar Juli sampai Agustus 1997. Selanjutnya,
Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang ditetapkan pemerintah tersebut. Secara umum, kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dapat berupa 1. Devaluasi atau revaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap. B. Intervensi di pasar valuta asing dalam sistem nilai tukar mengambang. C. Penetapan nilai tukar harian dan lebar kisaran intervensi dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali. Oke, yang B yaitu devisa. Dalam sejarah perekonomian Indonesia, beberapa kebijakan mengenai pengaturan devisa telah dilaksanakan sesuai dengan sistem devisa yang telah diterapkan. Sistem devisa terkontrol pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan UU nomor 32 tahun 1964 tentang peraturan lalu lintas devisa. Pada waktu itu, devisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu devisa hasil ekspor DHE dan devisa umum DU. Sistem devisa semi terkontrol pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu nomor 64 tahun 1970 menggantikan UU nomor 32 tahun 1964. Pada waktu itu, perolehan DHE wajib diserahkan ke Bank Indonesia dan penggunaan harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Sementara untuk DU dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan oleh masyarakat. Administrasi perolehan dan penggunaan DHE dilakukan oleh Bank Indonesia. Sementara lalu lintas devisa untuk DU mulai tidak dapat diadministrasikan dan dipantau secara baik. Sistem devisa bebas mulai diterapkan di Indonesia dengan PP nomor 1 tahun 1982 menggantikan baik UU nomor 32 tahun 1964 maupun Perpu nomor 64 tahun 1970. Dengan peraturan ini, setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Ini berlaku baik bagi devisa dalam bentuk DHE maupun DU. Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh dan dipergunakannya. Kebebasan sistem devisa kemudian diartikan juga tidak wajib melapor. Meskipun di negara-negara lain kewajiban pelaporan ini masih diberlakukan. Kebijakan terbaru di bidang devisa yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah mengenai kebijakan devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri pada September 2011. Kebijakan tersebut didasari atas perlunya ketersediaan falas yang memadai, khususnya bila mana terjadi sudden capital reversal. Sehubungan dengan hal tersebut, BI mewajibkan agar penerimaan DHE dan penarikan DULN dilakukan melalui bank devisa. Kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 13 garis miring D20 garis miring PBI garis miring 2011. Ketentuan PBI tersebut tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang selama ini telah berlaku. Meskipun BI mewajibkan baik eksportir yang menerima DHE dan debitur utang luar negeri yang menarik DULN melalui bank devisa di Indonesia. Tetapi setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Baiklah, untuk poin materi yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah dari sistem nilai tukar dan sistem devisa yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk yang pertama, dalam sejarah perkembangan nilai tukar yang pernah berlaku di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur nilai tukar menerapkan berbagai sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia, seperti yang terlihat pada gambar ya teman-teman. Pada gambar tersebut,
telah dikelompokkan menjadi 4 sejarah sistem nilai tukar yang pernah berlaku di Indonesia. Dari yang pertama itu berlaku sistem nilai tukar tetap, di mana sistem ini berlaku pada tahun 1971 hingga Maret 1983. Pada sistem ini, Bank Sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai anchor. Nah, dalam sistem ini, excess demand dan supply akan dipenuhi atau diserap oleh Bank Indonesia melalui intervensi. Nah, kemudian dilanjutkan sistem selanjutnya yaitu bernama sistem nilai tukar mengambang terkendali secara ketat. Nah, sistem ini berlaku pada April 1983 hingga September 1986. Nah, kemudian dilanjutkan lagi pada sistem selanjutnya yaitu yang bernama sistem nilai tukar mengambang fleksibel, di mana sistem ini berlaku pada September 1986 hingga Agustus 1997. Nah, pada sistem ini, nilai tukar ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, akan tetapi juga dipengaruhi oleh unsur manage dari Bank Sentral melalui intervensi. Nah, kemudian untuk sistem nilai tukar yang terakhir yaitu sistem nilai tukar mengambang bebas, di mana sistem ini berlaku pada 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Nah, pada sistem ini nilai tukar dibiarkan bebas tergantung pada mekanisme pasar. Nah, sementara itu perjalanan dari sistem devisa di Indonesia sebagaimana yang telah terlihat di gambar ya teman-teman, itu dimulai dari sistem devisa kontrol di tahun 1964 dan terus berevolusi ke sistem devisa hingga sekarang ini karena menyesuaikan dengan dinamika perekonomian dan kepentingan di Indonesia. Nah, dapat kita lihat dalam gambar sejarah dari sistem devisa dibagi menjadi 4 sistem ya. Untuk yang pertama itu sistem devisa kontrol yang dimana telah teratur dalam UU nomor 32 tahun 1964, di mana sistem ini seluruh devisa wajib diserahkan kepada negara. Kemudian devisa ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu DHE atau devisa hasil ekspor dan yang kedua yaitu DU atau devisa umum. Kemudian untuk sistem selanjutnya yaitu bernama sistem devisa semi kontrol, di mana sistem ini berlaku dan ditetapkan pada PP nomor 64 tahun 1970. Sistem ini devisa ekspor itu wajib diserahkan kepada Bank Indonesia, sementara DU-nya itu bebas digunakan. Nah, selanjutnya sistem devisa bebas, di mana sistem ini telah berlaku atau ditetapkan pada PP nomor 1 tahun 1982, di mana sistem ini seluruh devisanya itu bebas digunakan oleh penduduk. Nah, untuk sistem yang terakhir yaitu mengenai penegasan sistem devisa bebas yang dimana telah berlaku dan teratur pada UU nomor 24 tahun 1999, di mana penegasan sistem devisa bebas dan monitoring lalu lintas devisa. Selanjutnya, saya Dianova Anggraini dengan NIM 204021160 akan membahas bab yang ketiga yaitu manajemen aliran modal asing di Indonesia. MAM di Indonesia didasarkan pada 3 acuan pokok guiding principles berikut ini. Pertama, tujuannya adalah untuk memitigasi dampak negatif dari aliran modal asing terhadap ketidakstabilan nilai tukar, moneter dan sistem keuangan, serta makroekonomi secara keseluruhan. Kedua, MAM diterapkan secara selektif pada jenis aliran yaitu yang jangka pendek dan cenderung spekulatif, sementara aliran modal asing jangka panjang dan produktif terus didorong bagi pembiayaan ekonomi Indonesia. Ketiga, instrumen dan pengaturan MAM tetap konsisten dengan prinsip umum menjaga rezim aliran modal asing yang terbuka, open capital account regime, sejauh mungkin pengaturannya tidak membedakan antara sejumlah pengaturan MAM yang ditempuh. Dalam periode aliran modal asing yang besar sejak krisis keuangan global 2008-2009 hingga Fed taper tantrum, maka pada tahun 2010 MAM dalam bentuk 6-month holding period untuk transaksi pada sertifikat Bank Indonesia atau SBI
dan batasan maksimum pinjaman luar negeri jangka pendek bank sebesar 30% dari modal. Dalam periode berikutnya, dengan aliran modal asing yang lebih rendah dan bahkan keluar setelah Fed taper tantrum tahun 2013, pengaturan MAM tersebut diperlonggar, yaitu menjadi one month holding period untuk SBI. Sementara sejumlah transaksi diperkecualikan dari perhitungan-perhitungan batasan pinjaman luar negeri jangka pendek bank. Pada akhir tahun 2014, Bank Indonesia juga memperlakukan ketentuan memperkuat manajemen risiko atas utang luar negeri korporasi non-bank. Untuk korporasi non-bank, ketentuan baru yang dikeluarkan Bank Indonesia pada akhir 2014 memperkuat manajemen risiko atas utang luar negeri, yaitu berupa kewajiban untuk 1. Lindung nilai atas risiko valuta asing, currency hedging ratio, minimum 25% dari kewajiban valuta asing neto yang akan jatuh waktu dalam 3 dan 6 bulan mendatang. 2. Tersedianya likuiditas, liquidity ratio, minimum 50% atau setelah memperhitungkan aset valuta asing dalam rasio lindung nilai. Minimum 50% yang akan jatuh tempo dalam 3 dan 6 bulan mendatang. Peringkat kredit rating. Minimum satu tingkat di bawah peringkat investasi investment grade. Baik, terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.